Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Trigan Purba di Learning Journal Harian. Nah, oke baik teman-teman. Jadi pada pertemuan ketiga ini, pembahasannya adalah apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok satu, yaitu tentang bagaimana cara penulisan berita dan artikel. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari artikel atau berita. Jadi artikel ini adalah sebuah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang yaitu bisa berupa opini, analisis, atau bahkan informasi yang lebih mendalam gitu dibandingkan berita. Sedangkan kalau berita sendiri adalah laporan terkini yang mengait atau tentang sebuah fakta atau kejadian yang penting dan menarik bagi khalayak umum. Nah, ini biasa disampaikan secara objektif begitu. Nah, kemudian apa sih fungsi dari artikel, fungsi dari berita ini? Jadi artikel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai informasi. Jadi ketika menulis artikel ini, kita harus artikel tersebut itu harus memuat informasi-informasi yang diperlukan oleh pembaca begitu. Kemudian bisa sebagai entertain atau hiburan. Jadi artikel ini bisa, jadi dalam penyampaian informasi ini kita bisa mengemasnya semenarik mungkin gitu, yang dimana hal ini bisa menghibur pembaca atau pendengarnya begitu. Kemudian sebagai pendidikan, jadi dalam penulisan artikel ini harus memuat nilai edukasi gitu. Contohnya membahas tentang penemuan begitu. Kemudian yang keempat itu sebagai kontrol sosial. Jadi hal ini dapat mengkritik atau memberikan dorongan pada pihak tertentu agar bertindak lebih baik begitu. Kemudian yang kelima sebagai perekat sosial, yaitu artikel ini bertujuan untuk membantu menyadarkan sosial, membangun kesadaran sosial gitu, dengan menyatukan perbedaan budaya dan nilai. Kemudian di sisi lain, berita juga memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai pengetahuan umum, yaitu memberikan informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua juga sama seperti artikel sebagai kontrol sosial. Jadi di sini kita melaporkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi atau yang marak terjadi di masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat ini lebih waspada gitu, atau bisa menjadi membangun pergerakan-pergerakan untuk mendorong perubahan kebijakan seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis artikel dan berita. Jadi artikel sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada deskripsi. Jadi ini adalah suatu tulisan yang menggambarkan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jadi dia mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian ada eksposisi. Jadi hal ini tuh akan menjelaskan suatu kejadian atau topik tertentu ini yang dimana diperkuat dengan bukti-bukti gitu. Yang ketiga ada artikel ilmiah populer. Jadi ini adalah bentuk artikel yang ilmiah, akan tetapi dikemas atau ditulis dalam bentuk yang lebih ringan gitu, agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Kemudian yang keempat itu ada opini. Jadi ini adalah artikel yang berisi atau memuat sudut pandang penulis tentang suatu isu, suatu kejadian, suatu perkara gitu. Kemudian yang kelima ada ulasan atau review. Jadi hal ini berisi penilaian penulis terhadap sebuah buku, film, atau produk seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada persuasi. Jadi apa sih persuasi itu? Jadi ini adalah artikel yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca gitu untuk melakukan sesuatu, melakukan apa yang dimau atau diperintahkan oleh penulis pada tulisannya tersebut. Itu adalah artikel persuasi. Kemudian ada artikel argumentasi.
Jadi pada artikel ini tuh dia menyajikan gagasan-gagasan yang baru yang diperkuat dengan bukti-bukti yang logis dan objektif gitu. Ada jenis-jenis berita. Yang pertama itu ada strike news. Jadi ini adalah berita apa ya? Berita hangat gitu, berita yang langsung disajikan. Yang dimana gaya penulisan ini dengan jelas, kemudian tidak bertele-tele, gitu, to the point. Kemudian ada depth news. Apa sih depth news ini? Depth news adalah berita yang dikembangkan gitu dengan cara analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada investigative news. Jadi ini itu adalah berita sama seperti depth news tapi dia lebih ke apa ya? Terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi berita ini berdasarkan penyelidikan yang lebih mendalam gitu. Yang keempat itu ada interpretative news. Jadi ini adalah suatu berita yang sudah digabungkan, yang sudah dikombinasikan dengan opini atau pendapat dari wartawan atau pendapat ahli gitu terkait isu tersebut gitu. Selanjutnya ada opini. Jadi pada opini itu adalah berita yang menyampaikan pendapat para ahli mengenai suatu topik gitu. Nah, setelah jenis-jenis ada ciri-ciri. Nah, pada artikel ini terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama harus ringkas, padat, jelas, kemudian faktual dan informatif. Kemudian mengandung opini yang didukung dengan fakta gitu. Kemudian ditulis dengan sistematis. Menggunakan bahasa yang formal dan efektif, topik aktual dan bermanfaat, kemudian berdasarkan gagasan atau opini penulis. Nah, kemudian ciri-ciri berita. Yang pertama itu faktual, berisi kejadian nyata, kemudian aktual, mengangkut isu-isu terbaru, kemudian unik dan menarik, dapat menarik perhatian pembaca. Objektif, maksudnya adalah tidak memihak kepada siapapun. Tuh. Kemudian berpengaruh kepada masyarakat. Jadi dengan adanya berita ini bisa memberikan impact kepada pembacanya. Kemudian penggunaan bahasanya juga baku agar mudah dipahami. Kemudian mengikuti EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi pada berita dan artikel ini sama-sama berperan penting dalam menyampaikan informasi di media massa, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Contohnya seperti berita lebih menekankan kepada fakta dan informasi yang terbaru, sedangkan artikel ini lebih mendalam, kemudian berisi informasi, berisi opini, analisis, atau bahkan ulasan seperti itu. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada Learning Journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.